atau merayakan? Memperingati. Ya. Memperingati atau merayakan? Memperingati dan merayakan. Hari ini kita memperingati karena sudah lewat dan juga merayakan. Tapi yang jelas memperingati ada hari raya di dalam hari-hari besar, hari-hari suci dalam agama Buddha. Apa saja? Waisak. Adik-adik ada yang ingat? Ya? Apa? Pertama, dari bulan yang pertama juga bulan Februari, Maret, Maga Puja. Maga Puja. Kemudian Waisak. Waisak. Kemudian Asada. Asada. Kemudian Katina. Katina. Nah, 3 hari suci ini, Maga Puja, Waisaka, dan Asada, adalah hari di mana kita memperingati peristiwa yang terjadi di zaman kehidupan Buddha Gautama. Lalu Katina adalah pengerayaan. Katina bukan peringatan, karena Katina dilakukan syarat-syarat dan hanya satu-satunya perayaan atau hari besar agama Buddha yang tercatat tata caranya di dalam Vinaya Pitaka, dalam Tipitaka. Itu hanya Katina. Syarat-syarat di dalam melakukan perayaan Katina. Kenapa perayaan? Bukan peringatan, karena dari zaman Buddha sampai sekarang dilakukan dengan tata cara yang sama, di mana ada biku yang melakukan masa-masa, lalu di situ merayakan. Ini dikatakan kemenangan ya. Karena di zaman itu setelah masa-masa biku itu lebih intensif untuk berlatih, belajar dan berlatih saja, tidak kemana-mana. Jika bulannya sekali ketika selesai masa-masa, para biku yang mencapai keterangan lalu umat merayakan, dan perayaan ini bagi para biku. Lalu umat merayakan ini dengan memberikan sokongan, persembahan, jubah. Apakah ini hanya perayaan untuk umat? Kalau untuk biku tidak, ini juga perayaan untuk umat. Karena umat merayakan keberhasilannya dalam melakukan upawasa atau puasa. Nah, sebenarnya 3 bulan ini adalah puasanya umat Buddha. 3 bulan ini namanya Patiharya Uposatha. Jadi lakukan, Buddha anjurkan di dalam Dhamika Sutta itu boleh 3 bulan, 1 bulan, atau 15 hari. Ini puasanya umat Buddha. Terus panjang dari teman-teman Muslim. Nah, ini puasa semua kan? Puasanya umat Buddha bukan Senin Kemis. Itu puasanya saudara kita dari Islam. Bukan putih, bukan ngeblek, bukan. Tapi Uposatha dengan menjalankan akal sila. Dan ini adalah Patiharya Uposatha. Upawasa, kata puasa sendiri dari kata upawasa. Dari kata upawasa, kata puasa itu dari kata upawasa. Tapi hari ini akan dijalankan setiap hari berturut-turut selama 3 bulan, nggak kuat 1 bulan, nggak kuat 15 hari, nggak kuat lagi 15 hari. Hari-hari biasanya dilakukan pada hari Uposatha ya, tanggal 8, 14, 15, 23, 29, 30 di 6 kali. Ada yang 18 kali dalam bulan puasanya. Ya, maka itu peringatan, kemenangan, perayaan, bukan peringatan, perayaan. Nah,
kembali asalnya adalah bentuk peringatan. Tapi kita sama-sama merenungkan kembali, melafalkan dan mengingat, merenungkan kembali peristiwa yang terjadi di saat bulan Asalah, yang pada saat bulan Asalah, yang dimana tadi di dalam syair tadi dikatakan bahwa hari di mana Buddha membabarkan dhamma yang pertama kalinya, yang disebut sebagai dhamma Cakkappavattana, dan juga hari di mana saat itu terbentuknya sangga. Jadi yang tadinya hanya ada Buddha sama Dhamma, kemudian setelah ada kodanya mencapai pencerahan dan 4 lainnya serta kodanya juga memohon untuk ditarbikan menjadi buku pasang pada, maka terbentuklah sangga. Maka itu adalah kemunculan sangga yang pertama dan terbentuknya juga 3 permata Buddha, Dhamma, dan Sangga pertama kali di dunia. Dalam versi cerita lain, 1 tahun kemudian beliau membabarkan roda Dhamma yang diopini oleh teman-teman dari yang sekarang kelompok Mahayana, itu membabarkan Shinchi atau Prasna Paramita. Setahun kemudian, menurut versi dari Sanskrit seperti itu, setahun kemudian beliau membabarkan roda Dhamma yang kedua, yaitu Prasna Paramita, dari jalan menuju Samak Sang Buddha. Lalu Dhamma Cakka adalah Sawaka Buddha. Orang-orang yang kepingin Nibbana saat ini, Dhamma Cakka. Apa yang di pesan apa yang di ajarkan oleh kita? Pesan tentang kebahagiaan. Bagaimana kita menjadi bahagia? Ini yang Buddha paparkan kepada 5 petapa. Apakah sebelumnya mereka tidak bahagia? Mereka bahagia karena mereka juga pernah lahir di alam surga berkali-kali. Bahkan kodanya itu sejak Buddha sama Sang Buddha Paduntara dan membuat tekad untuk menjadi siswa yang pertama mencapai pencerahan ketika seorang sama Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali. Sejak dan itu beliau lahir terus untuk menyempurnakan Parali menjadi Sawaka Bodhisattva. Terus hingga sampai beliau akhirnya dapat pencerahan di dalam kehidupan Buddha utama. Kebahagiaan yang mereka selama ini dapatkan adalah kebahagiaan yang berkaitan dengan kesenangan impian. Seperti kita ingin merasakan batin yang sejuk, batin yang tenang, batin yang damai, batin yang bahagia. Kita pergi ke tempat yang sepi, kita pergi ke tempat yang tenang, kita pergi ke tempat yang pemandangannya itu bagus dan menjauhi siapapun yang tempat tidak bagus, atau pergi ke hiburan-hiburan, kesenangan-kesenangan yang lain. Ini yang pada umumnya. Tapi kemudian para pencari kebahagiaan yang dikatakan kebahagiaan yang sebenarnya adalah bahagia tidak puas gitu. Karena ternyata setelah mereka pergi seperti ini, pulang lagi ke rumah, ternyata masih juga tidak bahagia, muncul lagi kegelisahannya, muncul lagi kegelisahan.
yang di rumah tadinya merasa tidak tahan, lagi jengkel sama pasangannya, pergi keluar dulu, keluar rumah dulu, ke mall, pergi kemana, ya sejenak, bahagia, ada pemandangan baru, ada suara-suara baru, ada aroma-aroma baru, ada sentuhan-sentuhan baru di luar, yang lain yang tidak sama dengan pasangan saya. Tapi begitu kembali ketemu lagi, apa yang terjadi? Hah? Muncul lagi, bahagianya hilang ya, bahagianya hilang lagi. Nah, kemudian juga lebih jauh mereka mencoba untuk meditasi. Mereka meditasi, dalam meditasi yang tenang sekali. Mereka menjauhi kebahagiaan-kebahagiaan yang seperti tadi, jauh. Bahkan mereka tidak berkeluarga, menjadi petapa, jauh. Mereka meditasi. Mereka mencapai tingkatan-tingkatan meditasi, kebahagiaan, jangan-jangan dicapai. Tapi ternyata masih juga melahirkan di alam-alam surga terus berkali-kali terus begitu, berputar. Mereka masih gak puas lagi. Apa sih yang menyebabkan ini semua? Karena di alam surga ternyata masih banyak makhluk surga yang kemudian masa kamarnya habis, kebajikannya habis, mati, lahir lagi, terus demikian. Nah, ini yang kemudian mereka lihat dengan kemampuan aslinya mereka ketika mereka melihat alam surga. Ada beberapa di dalam kitab di mana waktu. Ternyata makhluk surga itu pada mati juga. Nah, ini yang menjadi sebuah pencarian. Mereka masih dapat bagaimana saya supaya benar-benar bahagia. Nah, disinilah Buddha kemudian membuka pandangan mereka. Kenapa sih kamu tidak bahagia? Karena untuk bahagia kita harus tahu ya, apa itu bahagia, apa itu tidak bahagia. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita bahagia? Kita bahagia karena kita memiliki objek dan kondisi yang mendukung kita untuk bahagia, betul. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita menderita, betul. Dibolak-balik. Kita menderita karena kita tidak bahagia. Kita bahagia karena kita tidak menderita. Simpel kan, paham tidak? Tapi kita harus paham apa itu kebahagiaan, apa sebab bahagia, apa itu menderita, apa itu sebab menderita. Karena dua ini yang menjadi sebuah menjadi pokok permasalahan. Kalau kita bahagia, kita sedang tidak menderita. Kalau kita sedang menderita, kita sedang tidak bahagia. Dan ini terus kemudian terus bergantian. Bagaimana supaya ini tidak bergantian? Ini yang kita tidak ajarkan. Dan sangat unik ketika Buddha menyadarkan kita bagaimana kita supaya bahagia. Sangat unik sekali. Bukan dengan kita harus pergi ke mall, bukan dengan kita pergi resesi ke tempat pariwisata di mana di sana kita akan dihibur. Buddha mengajarkan kita bagaimana memahami dhamma. Disitulah Buddha membuka pandangan kita. Kita harus paham dulu apa itu penderitaan. Pertama-tama Buddha mengajarkan kita bahwa penderitaan itu adalah kelahiran. Jadi kita lahir itu sebenarnya sudah masuk dalam jaringan penderitaan. Karena dari situ muncul duka-duka yang lain. Usia tua muncul sakit batin, ya. Kemudian kesedihan, ratapan, duka kita ketemu dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Kita berpisah dengan hal-hal yang kita senangi, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan yang luar biasanya lagi, Buddha bilang, santi tema pak jumat dalam kanda duka.
juga. Kalau gitu, sumber kebahagiaan juga ada di dalam sini juga. Yang dulu mereka, mau bahagia, kamu harus mempersembahkan kurban. Di dalam agama-agama Brahmanisme itu seperti itu. Mereka melakukan kurban banyak sekali. Kamu mau bahagia, kamu harus sembahyang, ritual, ibadah itu banyak sekali. Tapi juga kemudian memberikan jalan yang paling mudah. Loh, di mana kita bisa melatih itu? Sekarang juga ada bisa melatih itu. Melihat duka itu dari bagaimana Anda mencoba untuk bahagia. Nama itu dikatakan sanditiko aka liko, nyata, langsung, dan tidak terduga manfaatnya. Mungkin sifat damai itu adalah pasito owana dihiku. Kemari, datang, lihat bahwa batin ke dalam upana untuk sifat damai batin ke dalam. Sekarang ini Anda bisa melihat duka. Nah, sekarang Anda duduk ya. Anda duduk, ada rasa pegel nggak? Ya. Apa yang terjadi dalam batin Anda? Hah? Gelisah, menolak ya? Ini ya. Pegel ya. Menolak adalah kebencian. Muncul gelisah, batinnya nggak tenang. Kesalahan kemari. Aduh, ini harusnya duduknya di kursi, harusnya ini jangan lama-lama, harusnya ini dan itu. Oh ini AC-nya harusnya pakai AC, harusnya ini banyak sekali. Ya, batin tidak tenang, mengharapkan sesuatu yang dia tidak capai, tambah gelisah lagi. Menyalahkan, wah ini pengurusnya bagaimana ini? Ya. Banyak sekali yang kemudian betul-betul duka-duka yang lain. Nah, saat kita sedang menghadapi rasa tidak nyaman, kita sedang ketemu dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Dan saat itu Anda sedang berpisah dengan hal-hal yang Anda senangi. Apa yang Anda senangi? Tadi duduk nyaman, betul? Tadi duduk nyaman, berpisah. Lalu ketemu dengan yang tidak Anda senangi, rasa berat. Anda mengharapkan, itu harusnya tenang kayak tadi, enak, udaranya enak dan sebagainya, gitu kan? Mengharapkan, tapi nggak dapat, betul? Tambah gelisah, betul? Maka penderitaan dari mana? Sedih muncul, ya, duka cita yang muncul di situ, rasa sakit yang muncul itu, ya. Maka duka itu bukan dihindari, dipahami. Anda semakin mencoba menghindar dari tempat duduk ini, Anda semakin gelisah. Mau pergi susah, mau goyang-goyang terus, tidak posisi duduk, gak enak, gitu kan? Anda semakin menderita, semakin menderita. Maka duka itu untuk dipahami, bukan untuk dihindari. Ini yang kita juga ajarkan. Dan bagaimana caranya? Pasito. Kemarin, lihat apa yang kemarin, apa yang datang, apa yang melihat, apa yang dilihat. Yang datang adalah batin kita diajak datang itu. Yang tadinya keluar, begitu ada rasa nggak suka, ada rasa nggak nyaman, Anda ajak keluar itu. Wah, ini duduknya ini matasnya kurang empuk, ini ada sedang diajak keluar batinnya. Wah, ini kurang, ini harusnya pakai AC ditutup, asapnya banyak dan sebagainya. Wah, ini acaranya kok kurang cepat, nggak selesai-selesai dan sebagainya. Yang sakit itu matrasnya, pengurusnya, lingkungan Anda atau Anda? Hah? Anda sendiri. Nah, disinilah batin diajak untuk melihat kegelisahan. Kalau Anda ke bawah, Anda sedang tidak melihat, tidak datang dan melihat itu.
yang dilihat adalah proses badan dan batin kita sendiri. Badan kita sedang tidak nyaman, batin kotak dengan ketidaknyamanan, muncul gelisah. Tahu gelisah, dipahami, saya sedang gelisah, harus paham, jangan dihindari. Ingat, tolong batin tidak tahan, perhatikan nafas, embung, kembali, naik, turun, masuk, keluar, atau kembangkan meta itu tadi, semua bahagia. Jadi batin tidak lebih luas, tidak ada. Ketika batin bisa difokuskan pada nafas atau pada objek perenungan, meta, kalau ada melakukan Buddha Musati berkali-kali, Musati benar-benar. Batin ada pada objek, maka bentuk-bentuk pikiran yang lain akan mereda. Rasa sakit itu hanya akan muncul dan kemudian tenggelam. Ganti lagi ya, kaki sini sakit, kaki sini sakit, kaki sini sakit, sini sakit. Tadi rasa pegel, sekarang rasa panas, terus begitu. Ganti yang muncul tenggelam. Ketika kita memahami bahwa rasa sakit itu sebentar, tidak ada kekhawatiran nanti kaki saya patah ini kalau begitu, gak ada tanggung begitu lagi. Maka ada duduk tetap nyaman, mau duduk, mau hujat juga gak khawatir kakinya rusak dengan rasa sakit itu, karena Anda memiliki pengetahuan bahwa rasa sakit itu hanya muncul nanti, kemudian lenyap lagi. Memiliki pengetahuan bahwa rasa sakit itu tidak harus diikuti, tidak boleh diikuti, pasti tidak boleh terbaru. Memiliki pengetahuan bahwa ini hanya sakit. Memiliki pengetahuan bahwa sekarang sedang mendengarkan dhamma, sehingga dengan pengetahuan ini muncul sadar, keyakinan, tidak ada keraguan di situ. Tapi tidak ada keraguan lagi, mau sakit, mau apa, saya akan tetap tenang pada saya dan batin saya akan mendengarkan dhamma. Sehingga memahami, ini duka. Dan ini terjadi berkali-kali. Demikian, setiap saat tidak ada hentinya. Tidak ada henti. Inilah duka yang diajarkan Buddha. Jika Buddha ketika itu juga yang kedua juga tidak coba kedua Buddha memangkas pandangan para mata. 4 biku yang lain tidak bisa masuk arus Nibbana karena mereka memiliki para mata, bahwa masih memiliki keyakinan kebahagiaan, penderitaan itu adalah diciptakan oleh apa yang besar. Apa yang besar itu para mata itu Tuhan yang membuat saya menderita, membuat saya tidak bahagia. Atau dalam masalah dikatakan karma lampau yang mendominasi semuanya, mendominasi. Saya tidak bahagia, saya bahagia. Ini dipangkas Buddha membebankan anak atalakana kita, sehingga mereka kembali pasiko, panayiko. Saat Anda bisa melakukan ini, Anda mengalihkan batin, embung, naik, turun, atau keluar, masuk, nafas. Batin Anda berada di sini. Badan Anda tenang, batin Anda kemudian tenang. Saat ketenangan ini Anda dapatkan langsung atau nanti? Langsung atau nanti hari besok? Ketenangannya itu langsung. Maka ini sandi biko. Anda tidak melanggar sila dalam perlindungan itu. Tadi setelah Anda meminta perlindungan, Anda dikasih jalan perlindungan yaitu sila. Di sini Anda tidak membunuh, betul? Tidak mencuri. Anda tidak diperiksa polisi, ya? Betul.
Tidak ada ketakutan karena pembunuhan dan pencurian, betul? Tidak ada penyesalan, betul? Tidak ada kekhawatiran nanti disidang, nanti dimaki-maki orang, betul? Batin Anda tenang, bahagia. Sandi itu nyata dan langsung akal itu nyata langsung. Tapi kalau kemudian Anda keluar di sana, sampai sana Anda melanggar musyawadah, Anda bicara kasar, Anda berbohong, Anda akan dimaki, tidak dipercaya, dihukum, ada penyesalan, ada kekhawatiran, betul? Langsung kan bilang karma juga langsung kan. Nah, maka sifat dharma santi itu akal itu pasti itu opan gitu. Sekarang ini Anda bisa melihat duka itu tidak perlu nanti. Dan ini Anda bisa latih setiap hari di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda sedang bekerja, tahu-tahu perasaan capek mulai muncul kemarahan, Anda cepat-cepat. Ketika Anda berdiri, ya berdiri saja. Ketika Anda duduk, Anda duduk. Langsung tarik nafas dulu. Perhatikan nafas. Masuk nafas dulu. Ketika tubuh Anda penuh oksigen, dari nafas yang masuk membawa oksigen yang cukup, tubuh Anda akan nyaman. Lalu ketika batin Anda bisa fokus, batin Anda tidak terbawa oleh hal-hal yang membuat Anda marah. Nanti itu tenang. Setiap kali Anda lakukan dalam aktivitas Anda, ketika Anda beraktivitas dan bekerja, mulai muncul ketergesa-gesaan, ada jantungnya udah mulai berdebar dalam bekerja, buru-buru. Nah, saat itu Anda harus masih menyadari, saya sedang dalam duka besar. Saya sedang dalam duka besar ini. Kalau enggak, ini jadi marah-marah, memaki, membanting, memukul, gitu kan? Banyak sekali dampak yang kemudian yang terjadi di situ. Nah, maka Anda harus menyadari ini duka besar sedang muncul. Cepat-cepat Anda berhenti sejenak. Jangan lakukan apapun, jangan berbicara apapun, jangan aktivitas apapun. Cukup 30 detik saja. 30 detik. 30 detik ya, sempat banting pekerjaan saya banyak sekali. 2-3 tarikan nafas cukup. Nggak bisa, nggak mungkin Anda kalau nggak nafas sudah mati. Jadi mau alasan apa lagi dalam praktek dharma? Kita bisa lakukan praktek dharma dalam keseharian kita dengan tahu. Cukup 2-3 tarikan nafas saja. Berhenti, tarik, perhatikan apa? Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nggak sampai 30 detik. Pasti badan Anda sudah enak. Batin Anda sudah enak. Tidak lagi. Batin badan itu bekerja secara alami. Jika Anda terus membiasakan ini, lalu ada pembiasaan secara kontinu, konsisten, dan komitmen, Anda pegang. Bangun tidur, kalau masih ngantuk ya sekali berbaring, perhatikan apa, silakan duduk 5 menit saja. Mau tidur, tidak bertidur, cukup bangun tidur, mau tidur, bangun tidur, mau tidur, sempatkan 5 menit duduk atau berbaring. Perhatikan apa, tunggu, naik turun, atau Anda langsung susati, udah susati, diulang-ulang 2-3 kali, dan pasti tenang tidur. Nantinya akan menjadi kebiasaan. Ingat, seperti contohnya, ketika kita terbiasa makan jam 12, lalu ketika jam 12 tidak makan, apa yang terjadi? Batin bisa, perut nagih, perut menagih, bunyi. Maka dharma itu harus dilakukan benar-benar agar menjadi karakter dalam diri kita. Tidak ada bisa duduk diam, tidak ada berhenti.
kebiasaan terus. Sehingga emosional juga bisa dijaga. Nanti tidak rebel. Itu juga ini tidak sadar dalam duka besar. Maka Anda mulai itu terbawa oleh ketergesa-gesaan, akhirnya kemarahan muncul, ucapan kasarnya muncul, masih gak puas lagi, barangnya dibanting, masih gak puas lagi, orangnya dipukul, gak puas lagi sampai ke pembunuhan. Ini karena dia tidak menyadari, memahami dia sebagai duka yang besar. Ketika kita menyadari ini, kita akan mudah untuk mengenali batin kita. Urusan sedang bisa tidak dia. Tapi karena pas, gak hafal wanita saya batin, gak penting. Gak hafal mantra batin, gak penting. Yang penting tahu ada sedang bernapas, selesai. Gak tahu kebangetan, tiap saat juga bernapas kok. Gak sempat juga kebangetan. Orang gak ngerti gak sempat bernapas makanya. Semua sempat bernapas kan. Tidak ada yang tidak sempat, semua sempat untuk bernapas. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak mempraktekkan dhamma. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan dhamma. Tidak ada alasan untuk ketemu Buddha. Tidak ada ketemu Buddha. Buddha adalah kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Batin yang bahagia, batin yang tenang, batin yang damai adalah batin yang bebas dari loba, dosa dan moha. Bebas dari kegelisahan, ketakutan dan kecemasan, kemarahan, iri hati, serakah dan sebagainya. Itu adalah nibbana, tapi belum permanen. Belum permanen. Kalau mau permanen ya harus benar-benar total menjadi arahat. Saat kita bisa tenang, damai, bahagia, bukan karena faktor lain di luar, tapi karena kita badan dan batin kita bersama-sama. Saat itu kita sedang nibbana, sedang bersama Buddha. Saat itu. Tapi sesaat muncul gelisah, sudah hilang. Hilang. Nah, perlu kita cari lagi terus. Maka kita katakan duka itu harus dipahami. Menyadari bahwa kelahiran ini adalah duka dan kelahiran sebagai manusia dan kelahiran yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Di alam surga mereka tidak mampu memahami ini karena usia di sana sangat panjang sekali dan mereka merasa kekal, merasa abadi. Dan mereka tidak pusing untuk kepingin bahagia dalam kebahagiaan indria. Kalau kita mau makan sate, merasakan sate enak, kita mesti harus punya uang, ya kan? Harus pergi dulu, beli dulu dan sebagainya. Kalau mereka ingin sate sudah tanpa kolesterol, karena mereka hidup dari hasil penciptaan batinnya karena kebajikan yang dia miliki. Ingin sate, ya sudah langsung menikmati bagaimana aroma, rasa, kenikmatan itu dalam surga. Mereka nggak bisa memahami dhamma ini. Mau nolong siapa? Semua udah begitu. Di alam-alam yang rendah tidak sempat mereka untuk berbuat baik. Tidak sempat. Mereka sudah menderita karena kebodohan, ada yang karena kebencian, ada yang karena kejahatan. Tapi di alam manusia kita bisa memahami bahwa kita sedang menderita dan kita sedang bahagia. Kita bisa memahami anicca ini. Jika kita tidak terjebak ke dalam salah satu hal ini, kita bisa memahami itu sehingga kita bisa terlepas dari ini. Pertama yang kita pahami bahwa kita lahir sebagai manusia memiliki kondisi yang begitu baik. Kedua, kita lahir di lingkungan yang mengenal dhamma. Kemudian kita lahir di lingkungan yang dimana kita bisa mendengarkan dhamma, mempraktekkan dhamma. Di zaman dimana dhamma sedang berkembang, ini berkah yang besar sekali. Memahami ini kan kita akan memahami duka sebagai motivasi kita. Maka tiap hari kita bisa merenungkan, saya akan mengalami usia tua, tapi berbeda dari usia tua. Saya akan mengalami
ini semua akan berubah dan ini karena karma kita sendiri. Maka di sini kita akan mengendalikan tindakan-tindakan dan batin kita dan kita tahu sumber semuanya adalah karma. Itu bukan sebagai motivasi kita berhidup, sebagai motivasi kita berhidup pada Buddha, pada Dhamma dan pada Sangha, sebagai motivasi kita berhidup. Nah, setelah kita memahami ini, kita akan mudah untuk mengenali duka-duka itu, sehingga kita akan mudah untuk berdamai dengan duka-duka itu. Memahami kelahiran adalah sangat penting sekali. Memahami ajaran sangat penting sekali. Lebih jauh, kita memiliki target dalam hidup kita, bahwa saya harus memiliki kebajikan. Kebajikan didapat dari sebuah kebaikan, dari berbuat baik. Kalaupun saya tidak bisa mencapai hal dalam kehidupan sekarang, mencapai sawakan Buddha dalam kehidupan sekarang, saya lahir di alam yang bahagia, lahir di mana atau di alam manusia di mana ada Dhamma di situ. Ini aspirasi dalam setiap kali tindakan berbuat baik yang harus kita munculkan terus kita munculkan. Target jauhnya adalah tujuan akhir. Nah, ada jadi manusia mau kenapa sih? Ada jadi manusia kenapa? Kenapa ada jadi manusia? Ya, ini bagian dari boleh jangan pendek. Ya, jadi orangnya, oke, pendek. Kalau teman-teman di luar ditanya, kamu beragama Islam mau ngapain sih? Mulai di surga. Ya, kamu kerja agama kita mau ngapain sih? Hah? Saya ke surga. Oh, kamu jadi agama kita mau ngapain sih? Hah? Jadi Buddha. Jadi Buddha yang pakai ibadah itu. Ya. Oh, di sana. Kenapa? Kamu jadi agama kita? Mau jadi Buddha? Mau jadi Buddha? Tinggal Anda aspirasi dari sekarang mau jadi Buddha apa? Saya mau mencapai nibbana sekarang, berarti menjadi sawaka Buddha. Karena ajaran sekarang adalah ajaran dari Samasa Buddha. Bukan, saya mau jadi seorang Samasa Buddha seperti Buddha Gautama. Boleh jadi Samasa Buddha. Paling sedikit seperti Buddha Gautama dan 4 pasang kia 100.000 lapak. Boleh. Bukan, saya mau jadi paceka Buddha saja. Boleh beraspirasi dari sekarang. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan pencapaian nibbana. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan kelahiran di alam-alam manusia dan berdiri dengan Dhamma dan mencapai pencerahan sempurna untuk bisa masuk Buddha. Boleh. Dari sekarang ya. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan kemudahan. Boleh. Membentuk cetana yang kuat, karma yang kuat, kekuatan karma yang kuat, dan setiap tindakan kebaikan apapun, praktek sila, mendengarkan Dhamma, berdana, dan sebagainya, meditasi, beraspirasi. Yang mau tujuan kita jelas. Tujuan pendek saya adalah saya sekarang harus hidup bahagia dalam kemudahan. Mudah karirnya, mudah rezekinya, gitu, mudah kesehatannya, dan sebagainya. Karena saya lahir di alam-alam yang bahagia, yang dekat sama Dhamma. Jangka panjangnya mencapai nibbana dan juga ini target. Kadang-kadang saya juga mirip, cuma Buddha ditanya, kamu kenapa jadi agama Buddha? Nah, orang tua saya agama Buddha. Waduh. Kenapa kamu beragama Buddha? Wah, terpaksa di sekolah. Kenapa kamu beragama Buddha? Ikut pasangan saja. Ini tidak ada kejelasan. Sama ada di sana. Kenapa
diri kita sendiri. Ubah manuk kita adalah awal pemimpin dari diri kita, pikiran. Maka kita harus arahkan juga belajar manusia. Bukan kembali bahwa duka adalah dipahami dan juga ajarkan apa sebab duka tadi. Dari semua duka-duka itu muncul kan tadi karena ketidaktahuan kita dulu. Ya muncul keinginan, gitu duduk rasa gak nyaman, muncul ada rasa tidak nyaman, jadi dari apa pasar persentuhan, batin kontak, lalu muncul wedana perasaan, oh bahagia, muncul keinginan, aduh enak sekali ini bahagianya, ini harus bahagia terus, harus begitu. Upadana ini sudah muncul, bentuk karmanya sudah muncul. Ini dari bawah siap untuk menjadi penyokong Anda lahir. Nah, ketika jika ada yang bahagia, jangan untuk munculkan bentuk-bentuk pikiran yang lain yang mengikuti objek itu. Ketika Anda tidak muncul perasaan tidak bahagia, justru ada rasa tidak nyaman, maka duka dipahami. Rasa tidak nyaman adalah duka dipahami. Saya sekarang tidak nyaman. Hanya sampai pada perasaan ini saja. Jangan muncul keinginan, aduh harus begini begitu, jangan. Sampai pada wedana saja, perasaan saja. Perasaan tidak nyaman. Ya, ini kan dijadikan objek boleh. Sakit, atau kembali ke nafas. Ya. Jika tidak bawa simpel perjalanan, kan pokoknya adalah wedana gitu. Tanah pokoknya dari wedana jadi muncul tanah, keinginan yang terus mengembangkan kasus duka itu yang mengembangkan. Nah, maka sudah memberikan jalan kepada kita ini semua bisa dihentikan dengan cara kita merubah pandangan kita. Maka merubah pandangan kita adalah yang pertama dilakukan adalah memahami duka itu sendiri. Ketika kita memahami duka, kita memahami bahwa segala sesuatu sakit, bahagia, menderita, atau suka tidak suka itu hanya muncul dan lenyap. Dia tidak ada kekhawatiran, oh ini sakit terus, tidak ada. Jadi kita tidak akan memiliki aku, tidak muncul. Ini pemahaman dhamma adalah seperti itu. Jika itu akan merubah cara pandang kita dalam menghadapi setiap penderitaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika ada gelisah, marah dan sebagainya, Anda akan mudah. Nah, hari peringatan saja adalah mengenang bagaimana kita mengajarkan kita untuk berdamai dengan duka, bahkan cara supaya duka ini tidak berkembang, memangkas supaya tidak menjadi penyebab kelahiran, sehingga tidak lahir lagi, tetapi benar menjadi Buddha. Dan hal yang menarik seperti yang katakan di awal adalah bahwa duka adalah dari pemelekatan kita, kelompok pemelekatan yang ada dalam diri kita, nama dan rupa, sakit dengan pasti dalam tanda duka. Dan Buddha juga katakan yang nicca duka, segala sesuatu yang berubah adalah duka. Segala sesuatu yang berubah adalah duka. Ini penting sekali. Latihannya ya setiap hari. Anda duduk sekarang, dan Anda sedang duduk, Anda sedang membaca buku, Anda bisa melatih memahami duka di situ. Ketika membaca buku muncul penolakan, kok bukunya begini? Tugas Anda di situ dengan tugas saya bukan untuk memprotes, tapi sedang membaca. Kan dikembalikan lagi pada motivasi awal. Ini dukanya akan muncul, penolakan, kerja muncul. Ini kebutuhan dan konsentrasi itu membaca terus. Jika daya terang pun menjadi kuat.
keyakinan terhadap Buddha dan ada Sangha. Maka dengan kebajikan dan keyakinan yang Anda miliki ini akan mengkondisikan kemudahan, kesejahteraan, kebahagiaan dan pencapaian ibadah. Terima kasih. Demikian tadi yang telah disempatkan oleh Dewi Sangga. Semoga memberikan